وعلى آله وبعد. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير فتح يا عليم بك نستعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan belajar di sini bersama saya mempelajari ilmu nahu gitu ya. Jadi ini saya cerita sedikit dulu beberapa mungkin 2 tahun 1 tahun sebelumnya, tahun kemarin kayaknya atau mungkin 2 tahun yang lalu. Jenjang di Khadimus Sunnah itu kitabnya semuanya menggunakan bahasa Arab ya. Ada eh, yang untuk tamhidi sekarang itu, untuk tamhidi itu kitabnya menggunakan An-Nahwiyah yang dari Al-Azhar. Kitabnya menggunakan An-Nahwiyah. Kemudian sorobnya sudah Amsilah Tasrifiyah. Nah, semester berikutnya menggunakan kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Muqaddimah Al-Ajurumiyah untuk Nahwu. Kemudian semester berikutnya menggunakan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kitab. Nah, tapi setelah dimusyawarahkan ternyata memang untuk yang masuk kelas tamhid ini banyak yang betul-betul dari awal gitu. Kemudian ketika disodorkan kitab agak keteter lah gitu. Nah, sehingga dimusyawarahkan dan diputuskan untuk menggunakan buku bahasa Arab yang berbahasa Indonesia, yaitu metode Al-Munir gitu. Alhamdulillah metode Al-Munir sendiri ya saya yang menyusun gitu. Alhamdulillah diberikan izin oleh Ustadz Yuwana, oleh Mudir dan oleh para guru yang lain untuk bisa dijadikan bahan ajar di kelas tamhid ini. Jadi kita mengikuti santri yang masih betul-betul pemula gitu dari nol, yang penting lancar baca Quran. Kalau yang sudah jauh ya bahasa Arabnya sudah cukup jauh, mungkin bisa agak sedikit mohon izin untuk agak bersabar karena saya nanti menyesuaikan dengan yang baru, sama sekali baru gitu, supaya bisa bareng-bareng kita majunya gitu. Jadi anggaplah untuk yang sudah jauh belajarnya, anggaplah ini mempelajari metode, bukan mempelajari materinya gitu. Oh, ini metode mengajarnya Al-Munir itu begini. Mungkin satu saat saya mau mengajar dengan metode ini kan bisa juga gitu. Itu barangkali pengantarnya. Jadi bersama saya kita belajar Nahwu dengan metode Al-Munir gitu. Dan Nahwu ini sangat sangat urgen sekali karena banyak santri Khadimus Sunnah yang setelah naik ke kelas atas kemudian Nahwunya belum selesai, itu betul-betul keteteran gitu karena kitab-kitab yang di kelas atas itu kitab-kitab yang benar-benar kitab pesantren gitu, kitab-kitab hadis, kitab-kitab usul fikih, kitab-kitab qawaid fikih, kitab-kitab usul hadis, kitab-kitab yang berat lah gitu. Jadi kita harus betul-betul di nahwu sorof ini dikuatkan di awal gitu. Nah, kemudian untuk masalah eh, kenaikan tingkat gitu di sini, insya Allah yang penting kita menunjukkan keseriusan, insya Allah naik gitu. Cuma malah kebanyakan santri di musola itu pengen turun, nggak pengen naik. Ustaz, jangan dinaikkan gitu, saya pengen ulang. Kebanyakan yang begitu. Itu ya bagus. Jadi memang kita sudah tidak butuh eh, tidak begitu mementingkan legalitas apa syahadah atau apa, tapi kita pengen paham gitu. Sehingga banyak santri yang sengaja gitu mengulang pelajaran. Ala kulihal, bismillah saja sama-sama, mudah-mudahan kita lancar awal sampai akhir gitu karena ini prosesnya panjang ya, ada 3 tahun kurang lebih insya Allah. Baik, ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai nih pelajaran Al-Munir ini?
Kita akan mulai dari sini insya Allah. Jadi sekali lagi saya di sini mengikuti kepada yang betul-betul baru belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai ya membahas istilah-istilah dasar. Jadi di pelajaran nahwu ini, di kelas ini kita hanya membahas istilah-istilah dasar dalam ilmu nahwu gitu. Jadi tidak begitu mendalam tapi konsepnya kita harus paham. Kita membahas tentang al-kalimah. Nah, ini istilah yang paling asas sekali pertama tentang kalimah ya. Dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata. Ya. Kemudian ada juga istilah jumlah. Jumlah itu adalah dalam bahasa Arab kalimat sempurna. Kalimat, itu jumlah. Jadi ada kalimah, ada jumlah. Kalau kalimah kata, kalau jumlah itu kalimat gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalimat yang kita kenal ini menyerap dari bahasa Arab, cuma maknanya bergeser. Kalimat dalam bahasa Arab yang artinya kata, kemudian bergeser jadi kalimat gitu yang artinya rangkaian kata-kata gitu kan. Itu ada pergeseran. Itu wajar. Ya sudah diserap itu memang terkadang ada pergeseran. Contoh misalnya ulama. Ulama itu berapa orang kalau dalam bahasa kita? Satu orang kan? Bahasa Indonesia itu satu orang. Kalau banyak ada tambahan para ulama, gitu kan? Para ulama. Kalau satu ulama. Uh, Ustadz Yuwana adalah seorang ulama, seorang ulama, gitu. Maulana Nanang adalah seorang ulama. Nah, tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, ulama itu banyak. Kalau satu orang, al-alim, alim, satu orang. Kalau banyak, ulama. Ketika diserap dalam bahasa Indonesia, ada pergeseran. Nah, disebut ulama itu satu orang kalau dalam bahasa kita. Gitu. Seperti kata jamaah. Jamaah itu dalam bahasa kita terkadang satu orang. Bapak jamaah dari mana? Ibu jamaah dari mana? Nah, tapi kalau sudah dikembalikan ke bahasa aslinya, jamaah itu sekelompok orang. Di pergeseran-pergeseran ketika sudah diserap itu ada. Nah, kalimah dalam bahasa aslinya artinya kata. Sedangkan jumlah ini adalah kalimat. Gitu. Gampangannya seperti ini contohnya. Saya santri baru. Nah, saya itu kan berarti kalau lihat dari istilah bahasa Arab, nah, saya itu adalah kalimah. Santri itu juga kalimah. Baru juga kalimah. Nah, secara keseluruhan saya santri baru itu jumlah. Kalau kita melihat ke bahasa Arab. Tinggal kita translate misalnya. Ana talibun jadid. Saya santri baru. Ini adalah kalimah. Jadi anaknya kalimah, talibunnya kalimah, jadidnya kalimah. Secara keseluruhan anak talibun jadid rangkaian ini adalah jumlah. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bahan dasar penyusun jumlah itu adalah kalimah. Ini bahan dasar penyusunnya adalah kalimah. Gitu. Nah, maka kita akan memulai berangkat mempelajari nahwu itu dari membahas tentang kalimah. Kata. Apa itu kata? Kata itu adalah qaulun mufradun. Jadi satu ungkapan yang dia itu sifatnya bentuknya satuan, tidak terangkai gitu. Itu namanya kata, kalimah. Nah, kalimah ini kita bisa lihat di sini. Dia punya
Oh, putus-putus videonya. Aman, Lancar, Ustaz, Ustaz. lancar. Lancar Lancar, ya? lancar. Lancar, Lancar, Ustaz. Ustaz, lancar. Oke. Baik. Mungkin di jaringan barangkali. Nah, kalimah ini ada tiga. Ada isim, kemudian isim itu pertama dia itu maknanya, dia itu kalau kita definisikan ya, isim itu adalah kata yang memiliki makna dan dia itu tidak disertai waktu. Kalau saya bilang misalnya masjidun, masjidun, ini isim. Karena ketika saya mengatakan masjid, saya bisa mendefinisikan apa itu masjid. Masjid itu adalah satu bangunan yang digunakan misalnya untuk ibadah umat Islam secara kolektif gitu. Contohnya lah, contoh definisinya kita bisa definisikan seperti itu. Dia punya makna dan dia tidak disertai waktu. Nah, kita tidak mungkin mengatakan sudah masjid, sedang masjid, akan masjid, itu enggak ada. Itu namanya isim. Ya. Nah, yang kedua fiil. Nah, kalau fiil dia kata yang memiliki makna tapi dia itu disertai waktu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita boleh mengatakan kata kerja. Saya bilang bekerja atau misalnya saya bilang menulis. Menulis dalam bahasa Arab kataba, menulis. Nah, dia menulis ini kita bisa memberikan tambahan keterangan dari maknanya gitu, tambahan catatan waktu. Berarti kita boleh mengatakan telah menulis atau sedang menulis atau akan menulis gitu. Nanti hal yang tidak ada pada isim itu adalah waktu ini. Sudah, sedang atau akan. Gitu. Kalau huruf ya dia kata yang tidak bisa memiliki makna mandiri. Harus ditemani dengan kata yang lain. Seperti kata bi gitu. Bi itu kita mau memaknai apa? Apakah demi, apakah dengan, apakah di, apakah banyak ya? Banyak maknanya. Baru kalau kita sudah sandingkan dalam sebuah kalimat atau dengan kata yang lain, kita bisa memperkirakan lebih detail maknanya. Gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri untuk kita memahami maknanya. Nah, dalam bahasa yang lebih formal seperti ini, dalam bahasa yang lebih bebas, kita bisa mengatakan bahwa kalimat ini ada tiga isim. Isim ini boleh kita katakan dalam bahasa yang lebih sederhana, kata benda lah. Fi'il ini boleh kita katakan kata kerja, huruf ini bisa kita katakan kata sambung. Nah, gitu. Nah, bahasa Arab, umpamanya kita baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tidak akan keluar dari kumpulan tiga ini, antara isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada yang keempatnya. Gitu. Jadi sebenarnya belajar nahwu itu ya cuma mempelajari tiga ini aja. Jadi nggak banyak dan sebetulnya tidak sulit gitu. Gitu. Mafhum sampai di sini? Fahimna. Baik. Paham. Alhamdulillah ya. Insya Allah, Ustaz. Ini isim, fi'il, dan huruf. Nah, itu sudah ini contoh ya, contoh isim misalnya baitun, rumah, bait. Contoh kitabun, buku. Lagi misalnya sayaratun, mobil. Jadi kita tinggal memperbanyak kosakata aja. Mohon izin untuk host, saya bisa jadi co-host tidak? Ini Ja'far, namanya Ja'far. Nah, apalagi misalnya contoh lagi ada masjidun, ya masjid. Ada lagi itu isim ya.
Contohnya lagi misalnya ta'iratun, pesawat. Ya, nah ini. Contoh lagi misalnya, nah itu isim contohnya. Kita tinggal memperbanyak kosakata aja. Nah, kendala kita biasanya di kosakata. Kita agak kekurangan di kosakata. Nanti Khadim Sunnah punya banyak program kajian dengan masyayikh dari Al-Azhar ya. Walaupun online, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan. Kita bisa, kalau kita banyak kosakata kan enak bisa ngobrol langsung dengan syekhnya gitu. Mengajukan pertanyaan. Dulu lucu aja ada syekh dari Al-Azhar itu mengajar kitab Tankih Al-Azhariyah. Santri Khadim Sunnah. Ternyata mungkin mungkin santri itu mungkin memang paham gitu, cuma untuk ngobrol itu agak belum pede gitu kan. Akhirnya saya itu ngejelasin, habis itu ada yang tanya nggak, diem gitu, nggak ada yang. Beberapa pertemuan akhirnya saya bilang saya sudah sajalah, eh, saya stop aja, katanya ini santrinya nggak ada respon gitu. Padahal mungkin merhatiin tapi bingung mau ngomong apa ini sama saya. Jadi kita perlu menambah kosakata. Gitu. Untuk isim ya, kata-kata benda lah kita hafalkan ada banyak. Untuk fiil, ada kata kerja misalnya. Ya, kulu, makan. Terus apa lagi nih? Allah, ada yashrobu, minum. Ya, yatbahu, memasak. Dan lain-lainnya. Dan lagi yanamu, tidur. Gitu. Itu untuk fiil atau kata kerja. Contohnya tinggal kita hafalkan saja, perbanyak kosakata. Untuk huruf, nah, seperti wa, ada dan. Ya banyak, kita ambil satu makna saja. Dan, maknanya banyak wa itu. Fa, kemudian kita ambil satu saja. Bi, dengan. Nah ini diantara contoh-contoh huruf. Kata-kata sambung lah gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalimah itu ada tiga. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Gitu. Sampai di sini ya, insya Allah bisa mengikuti. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berbeda, yaitu tema yang berbeda. Tapi nanti di akhir dipertemukan, yaitu membahas tentang i'rob. I'rob. Ya. Apa itu i'rob? I'rob itu adalah perubahan akhir kalimat, perubahan akhir kata. Gitu ya. Yang disebabkan oleh berbagai amil. Amil itu faktor yang menyebabkan perubahan ya di dalam ilmu nahwu, tapi itu amil. Itu namanya i'rab. Konsepnya namanya i'rab. Konsep perubahan, eh, judul besarnya namanya itu i'rab gitu. Nah, i'rab. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, di dalam masalah i'rab ini, konsep tentang perubahan akhir kata, akhir kalimat ini, istilah yang harus kita ketahui pertama, kalimat yang akan mengalami perubahan di akhir nanti kita namakan sebagai mu'rab. Kita harus hafalkan. I'rab itu adalah konsepnya, judul besarnya. Nah, nanti salah satu subtemanya itu salah satu istilah yang ada di dalam i'rab ini, kata atau kalimat yang mengalami perubahan itu namanya mu'rab gitu. Seperti misalnya gini, eh, nazirnya ya, apa bandingannya lah kita kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tentang perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, namanya apa?
Sholat. Betul, sholat. Kan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, sholat. Ya di dalamnya ada rukunnya, ada segala macam. Ada sunnahnya, ada makruhatnya. Nah, orangnya, sekarang pelakunya, yang sholat itu namanya apa? Musolli. Musolli. Salli. Muslim. Musolli. Orang yang sholatnya. Orang yang sholatnya namanya musolli. Gitu. Nah, seperti tadi, eh, apa namanya, Islam itu kan konsepnya. Orangnya namanya Muslim. Ini juga i'rab itu adalah konsep tentang judul besar tentang perubahan akhir kalimat. Katanya nanti kalimatnya yang mengalami perubahannya namanya mu'rab. Dan yang kalimat yang tidak mengalami perubahan namanya mabni. Gitu. Tidak ada mu'rab, ada mabni. Nah, kita bisa ambil contoh. Kita pisahkan. Ada kalimat yang mu'rab, ada kalimat yang mabni. Contoh yang mu'rab, misalnya di Quran, Wallahu bima ta'amaluna basir. Wallahu, Allahnya dhammah. Gitu. Di ayat lain, Innallaha ma'as sabirin. Allahnya fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahnya kasar. Nah, berarti lafaz atau kalimat Allah ini termasuk kategori mu'rab. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan-perubahan di akhir. Gitu. Itu seperti itu. Kalau kata Syekh Syekh Samir Samaroi ya, itu dalam kitab Ma'aninah. Solih Samaroi. Kitab Ma'aninah bagus. Dia bilang menurut peneliti itu bahasa Semitik itu dia punya konsep i'rab. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahkan bahasa Babilonia dulu gitu, bahasa yang ada di Timur Tengah itu dia punya konsep i'rab. Nah, dia punya perubahan belakangnya. Allahu, Allahi. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kitabun, Kitaban, Kitabin. Qalamun, Qalaman, Qalamin. Nah, dia punya konsep perubahan akhir kata. Itu kaitannya dengan kalau jadi subjek pakai domah misalnya. Misalnya Ja'a Zaidun, Zaid datang. Kalau jadi objek pakai fathah. Misalnya Doroba Amrun Zaidan. Si Amr mukul si Zaid. Kalau jadi keterangan pakai kasrah. Salama Amrun ala Zaidin. Kasih kasrah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada seperti itu. Misalnya apa? Misalnya buku. Ya, ya buku tetap buku. Mau jadi subjek, mau jadi objek, mau jadi keterangan ya tetap buku. Ini buku. Saya baca buku. Pulpen itu ada di atas buku. Ya, buku. Tidak buku jadi buka, jadi buki. Ya, tidak. Ya, buku. Nah, kalau bahasa Arab, perubahan harokat belakang itu ada kaitannya dengan subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya. Nah, ini sebelum ke masalah itu, ya, kita harus tahu dulu, berarti ada kalimah yang mu'rab, contohnya lafaz Allahu, jadi Allah, jadi Allah. Contohnya ini. Nanti ada yang mabni. Mabni itu dia tidak mengalami perubahan apapun. Contoh, hadza, ini. Yasqutu hadza, ini jatuh. Yara Zaidun hadza, Zaid melihat ini. Hadza.
Kemudian juga marra Zaidun bihada. Zaid melewati ini. Hada, hada, hada. Kita lihat di Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, hada itu tetap hada. Gitu. Tidak ada perubahan seperti lafaz Allah misalnya. Berarti kata kalimah hada ini kategorinya nanti kategori yang mabni. Gitu. Contoh lagi seperti anak. Ya. Anak, ya anak. Dia mabni. Tidak jadi anu. Tidak jadi ani. Roma. Ani. Tidak ada perubahan apa-apa. Anak ya anak. Gitu. Itu mabni. Nah, ala kulihal, kalau kita simpulkan, kalimah itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, kalau kita gabungkan dengan materi awal tadi, kalau kita mengikuti kepada penelitian para ulama, nah kalimah ini ada 3. Ada isim, yang tadi itu, ada fi'il, ada huruf. Nah, menurut para ulama nahwu, isim itu ada yang mu'rab, mengalami perubahan akhirnya, ada yang mabni, tidak mengalami perubahan di akhir. Fi'il, ada yang mu'rab, mengalami perubahan di akhirnya. Ada yang mabni, tidak mengalami perubahan akhir. Huruf, semuanya mabni. Huruf tidak ada yang berubah di akhir. Nah, seperti itulah kesimpulan untuk isim, fi'il, dan huruf. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Sebelum dilanjut. Nah, mafhum ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Saya buka dulu filenya. Mana nih? Filenya. Ya Allah. Oh, maaf, sebentar saya lihat-lihat dulu. Oh, ini. Nah, ini. Nah, kita mulai dari pembagian isim yang mu'rab. Nah, di sini. Mungkin isim yang mu'rab. Jadi kalimah itu yang tadi kita sudah bahas itu. Dia ada 3 ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi isim ada yang mu'rab, mengalami perubahan akhir. Ada yang mabni, tidak berubah. Fi'il juga sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Huruf itu semuanya mabni. Nah, ini kan ininya. Petanya, ini peta yang nanti akan menuntun kita untuk apa namanya mempelajari nahu dari awal sampai akhir. Kita akan mulai bahas dari isim yang mu'rab dulu, terus isim yang mabni, terus fi'il yang mu'rab, fi'il yang mabni, terus huruf gitu. Nah, kita mulai dari isim yang mu'rab. Nah, isim yang mu'rab ada 5 kategori. Isim yang mengalami perubahan di akhir, isim yang mu'rab ini. Ada 5 kategori, 5 istilah. Pertama, yang kita istilahkan dengan isim mufrad. Kedua, musanna. 3, jamak muzakkar salim. 4, jamak muannas salim. 5, jamak taksir. Ya, isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Kita akan mulai dari isim mufrad. Ya. Isim mufrad itu kalimah yang menunjukkan, yang maknanya itu menunjukkan kepada satu.
Contohnya misalnya salihun, orang yang saleh. Salihun, orang yang saleh. Muallimun, seorang pengajar. Contoh lagi, salihatun, wanita yang salehah. Sayyaratun, contoh lagi mobil. Contoh lagi, qalbun, jantung. Lagi, kitabun, kitab. Qalamun, pulpen. Ustadzatun, Allahumma shalli ala Muhammad. Ustazatun, ustazah. Nah itu tinggal kita perbanyak kosakata. Pada umumnya kata-kata yang ada di sekitar kita, mufradat yang ada di sekitar kita itu isim mufrad. Baitun, rumah. Kemudian pintunya babun, jendelanya nafidatun, lantainya bilatun, atapnya sakfun, dindingnya jidarun. Ya, kita tinggal hafalkan kosakata sekitar kita aja gitu. Itu namanya isim mufrad. Nah, kemudian setelah isim mufrad, jenis kata yang lain adalah al-mutsanna. Ya, musanna. Jadi musanna itu kata yang maknanya itu merujuk kepada dua. Kalau isim mufrad itu menunjukkan satu, kalau musanna menunjukkan dua. Gitu. Di belakangnya ada ani atau aini. Ani atau aini. Contoh yang di sini kita bandingkan. Isim mufrad jadi salihun, seorang yang saleh. Nah, tinggal solihunnya dikasih fathah. Soliha, baru tambahkan ani atau aini. Maka kita bisa lihat di sini dia menjadi solihani atau solihaini. Jadi dua orang soleh. Solihani, solihaini. Dua orang soleh. Gitu. Contoh lagi. Kitabun, kitab. Nah, kita fathahkan. Kita ba, gitu. Kita tinggal tambahkan ani atau aini menjadi kitabani, kitabaini. Kitabani, kitabaini. Kemudian contoh berikutnya adalah solihatun. Nanti kalau ada tak marbutah begini, taknya nanti diganti jadi tak biasa yang seperti ini. Ya, tak tinggal tambahkan ani ataupun aini jadi solihatani. Dua wanita solehah. Solihatani, solihatani. Kalamun, kalama, gitu. Tinggal tambahkan ani aini jadi kalamani, kalamaini. Dua buah pulpen. Kalamani, kalamaini, ani, aini. Lagi sini ada sayyaratun. Kita ganti taknya jadi tak biasa. Makan fathah. Sayyarata. Makan ani atau aini menjadi sayyaratani, sayyaratain. Ya. Sekarang kita bisa sama-sama kita musannakan
Kitabun tandanya apa? Kita bani. Kitabain. Kitabaini. Ya. Kitabain. Kitabain. Baitun rumah. Baitan. Baitani. Baitaini. Baitani. Baitaini. Dua rumah. Dua rumah. Salihun orang soleh. Dua orang. Betul. Zalimun. Ani. Zalimaini. Ya. Zalimani. Zalimaini. Salihatun. Tani. Salihataini. Ya. Dua orang wanita soleh. Taubun. Baju. Taubaini. 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 Abun. Itu. Babaini. Ya. Terakhir qalamun. Qalamaini. Kalau zaujatun. Zaujataini. Dua orang istri ya. ini ini nggak ada kelas awal jadi ngomong. Nah, di Quran ada alam naj'al lahu ainain, dua mata, walisanau, Wasyafatain. dua bibir, wahadainahu najdaini, dua jalan. Saucataini. Seperti itu. Kalau Ahmad apa? Madani. Madani. Mungkin penyanyi itu dia dari bahasa Arab asalnya Ahmadani. Itu musanna. Musanna itu merujuk kepada dua. Kita tinggal bisa melihat dari belakangnya ani atau aini. Di Quran contohnya alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain, atau ada di surat yang lain kanata tahta abdaini min ibadina shalihin abdaini gitu. Dan lain-lain gitu ya banyak. Baik, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Ini. Kapan Ustadz? Ya. Ani, kapan aini? Ya. Setelah ini kita bahas satu-satu ini, kita akan mencoba mempraktekkan dalam kalimat kapan ani, kapan aini, insya Allah di depan. Ada lagi yang Udah. Baik. Sekarang kita lanjut ke jama' mudzakkar salim. Ya, jama' mudzakkar salim. Ya, jama' mudzakkar salim. Kalau jama' mudzakkar salim itu isim yang dari sisi makna menunjukkan banyak. Dalam bahasa Indonesia juga kita menyerap dari bahasa Arab jamak. Bentuk jamak. Jamak itu banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya mengulang. Buku, kalau banyak, buku-buku. Orang, orang-orang. Kalau bahasa Sunda mungkin kasep, karasep. Nah gitu, mungkin begitu. Tapi pada beberapa kata saja. Tapi kebanyakan dia mengulang. Kalau bahasa Arab tidak, dia ada pola tertentu gitu untuk jamak. Di antaranya yang pertama jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim itu menunjukkan banyak, lebih dari dua gitu. Dan di belakangnya kita bisa identifikasi itu dengan adanya una atau ina. Kita langsung saja lihat. Ada catatan, tapi jamak mudzakkar salim ini untuk manusia. Gitu. Kalau benda-benda nanti dijamakkan untuk bentuk banyaknya itu tidak bisa masuk ke pola jamak mudzakkar salim.
Gitu. Dia untuk manusia, untuk orang, dan orangnya pun laki-laki, perempuan, itu tidak bisa. Maksudnya ini adalah isim mufradnya gitu ya, orang laki-laki. Karena kan jamak ini dibentuk nanti dari isim mufrad. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh di sini. Nah, kita akan menghadirkan kembali musanna ya, yang menunjukkan dua supaya tidak lupa tadi. Ada isim mufrad menunjukkan satu, ada musanna menunjukkan dua, ada jamak mudzakkar menunjukkan banyak untuk orang laki-laki. Contoh solehun tadi, orang yang soleh. Nah, tentu saja yang solihun ini bisa dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Karena solihun ini pertama orang jelas, yang kedua dia laki-laki, solihun. Gitu. Kalau perempuan seperti solihatun, perempuan solehan itu nggak bisa karena perempuan. Nanti nggak bisa masuk jamak mudzakkar. Atau misalnya nama perempuan misalnya Hindun misalnya gitu, nah itu nggak bisa masuk ke sini. Kalau nama laki-laki bisa Zaidun, Muhammadun, itu bisa. Ya. Solihun, ini kalau dua, solihani, solihaini yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kalau banyak dari solihun ini, ya tinggal tambahkan una atau ina saja. Dari bentuk mufrad ini, kita bisa melihat dia itu akan menjadi solihuna, solihina. Orang-orang yang soleh. Banyak. Nah, di Quran banyak bentuk-bentuk jamak mudzakkar. Contoh lagi. Muallimun, seorang pengajar, seorang guru. Kalau musanna tadi muallimani, muallimaini. Nah, muallimun ini karena dia laki-laki dan orang gitu ya, bukan benda. Kita bisa masukkan ke jamak mudzakkar salim, tinggal tambahkan una atau ina menjadi muallimuna, muallimina. Muallimuna, muallimina. Ya. Contoh lagi. Musafirun, seorang musafir, ya, orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, safar. Kalau dua orang musafirani, musafiraini. Kalau jamak tinggal tambahkan una ina, musafiruna, musafirina. Para musafir, kaum musafir, musafiruna, musafir. Nah, sekarang kita bisa coba ya. Di sini ada, saya panggilnya apa ya ke ikhwan semuanya? Saya panggil Ustadz gitu ya? Pak saja. Ya, akhi saja ya? Boleh. Atau Bapak gitu, Pak gitu ya? Pak, ya. Oke. Coba dari Pak Firman dulu kalau kita. Tolibun. Tolibani. Ke Pak Firman dulu. Tolibani, tolibaini, tolibuna, tolibina. Ya, talibani, talibaini, dua orang pelajar, banyak talibuna, talibin. Ya. Lalu di sini ada Pak Jarwanto, silakan. Ada kafirun. Kafironi, kafiroini, musananya, mudzakkar salimnya, kafiruna, kafirina. Ya, betul. Lanjut, ada Pak, siapa nih? Ada Pak Taufik. Ya. Iya. Ya. Walimun. Walimun jadi apa? Zalimu, zalimani, zalimaini, Ya. zalimu, zalimina. Iya. Walimuna, walimina. Betul. Ada lagi di sini Pak siapa nih? Pak Abid
Tri Sulistyo. Pak Tri, silakan. Wah, aku repot ini. Jalisani, jalisaini, jalisuna, jalisina. Ya, betul. Kemudian Pak Abdullah Azam. Ya. Ya. Qaimun, orang yang berdiri. Dua orang? Qaimani, qaimaini, Banyak kan? qaimuna, qaimina. Qaimun. Qaimina, betul. Ada Pak Ahmad Fahrul. Muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina. Betul. Kemudian ada lagi Pak Al-Fatih. Ada? Ya, silakan. Silakan. Akhi Al-Fatih, Pak Al-Fatih. Muhandisun, arsitek. Suaranya enggak ada. Enggak apa-apa, kita lewat dulu. Ada Pak siapa nih? Pak Ahmad Fahrul sudah belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Ada Pak Arif Firmansyah. Siap, Ustaz. Ya. Kan? Muhandisani, muhandisina, muhandisuna, muhandisina. Nah, muhandisani dulu, ulang lagi, muhandisani atau muhandisani, muhandisaini. Nah, terus jamaknya? Muhandisuna, muhandisina. Iya, betul. Berikutnya lagi ada, kita coba lagi, ada Pak Bambang Setiaji. Hadir? Ya. Ada di sini Pak Sabit Abdurrahman. Halo Ustaz. Ya. Saya Bambang Setiaji. Ya, silahkan. Pak Bambang. Muallimun. Ya. Muallimun, muallimani, muallimaini, muallimaini, muallimuna, muallimina. Muallimin. Baik, betul. Mafhum lah ya. Kalau solihun, solihani, nanti solihaini, solihuna, solihina. Nah, kemudian kalau Muhammadun, Muhammadani, Muhammadaini, Muhammaduna, Muhammadina. Nah, seperti itu jamak mudzakkar salim. Kita masuk ke, sebelum masuk ke yang berikutnya ada pertanyaan dulu. Apakah semua isim bisa itu, bisa musanna? Semua isim bisa musanna. Isim yang memang memungkinkan untuk dua, gitu, dia bisa musanna. Dan musanna laki-laki, perempuan, benda atau orang sama, tinggal ani aini semuanya. Ani aini gitu. Tidak ada pengecualian secara khusus. Ada lagi pertanyaan? Sekarang jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu isim yang menunjukkan kepada makna banyak. Nah, diakhiri dengan alif ta di belakangnya. Nah, yang masuk pada jamak muannas salim itu adalah isim mufrad yang dia itu muannas, perempuan.
Gitu. Isim mufrad yang perempuan ya, itu pada umumnya masuk jamak muannats salim. Baik itu perempuan itu orang, seorang berkelamin perempuan. Fatimah, Hindun, Ustadzatun, Sholihatun, itu orang perempuan. Ataupun benda-benda yang dalam tata bahasa Arab secara hukum tata bahasa, ya bukan secara realita gendernya, tapi secara hukum tata bahasa diikutkan kepada perempuan. Jadi benda-benda yang dihukumi muannas, dia bisa masuk jamak muannats salim. Nah, biasanya salah satu cirinya benda yang dihukumi muannas itu kan benda yang ada tak marbutah. Sayyaratun, mobil, apalagi saburatun, papan tulis, ta'iratun, pesawat, ya ada tun itu bisa dimasukkan ke jamak muannats. Ala kulli hal, yang masuk jamak muannats salim itu adalah isim mufrad yang muannas pada umumnya. Muannas itu perempuan. Baik itu memang orang ataupun benda yang dihukumi muannas. Gitu. Contohnya, kita tinggal tambahkan alif ta. Contohnya begini. Seperti biasa musanna dibawa supaya kita ingat terus karena musanna ada terus. Muslimatun, ini kan perempuan muslimah, orang. Dia muannas gitu, perempuan. Untuk musannanya muslimatani, muslimataini, dua orang perempuan muslimah. Nah, untuk jamak muannasnya dari isim mufrad ini ke sini. Caranya buang taknya. Jadi muslimah, ya tinggal tambahkan alif tak. Gitu. Contohnya di sini dia muslimatun menjadi muslimatun. Gitu. Jadi tak marbutahnya hilangkan dulu. Ganti alif tak muslimatun. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ya, sayyaratun. Nah, ini benda yang muannas kategorinya karena ada tak marbutahnya. Ya, kita musannakan dulu sayyaratun menjadi sayyaratani, sayyarataini. Ya, jamannya buang dulu tun ini. Tinggal alif ganti sama alif ta. Sayyaratun. Mobil-mobil, sayyaratun. Mobil-mobil. Contoh lagi. Tabibatun, ya, dokter perempuan. Tabibatun, musanna, tabibatani, tabibataini. Jamak muannasnya buang tak marbutah ini tinggal ganti sama alif ta. Para dokter perempuan, tabibatun. Para dokter wanita, tabibatun. Gitu. Lagi contoh lagi. Nah, di sini ada kita tinggal menulis saja, dilatih, dipersilakan di rumah. Zalimatun kalau musanna boleh kita coba ya. Kita panggil lagi beberapa contoh saja. Sini ada akhi, ada Pak Satrio. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Zalimatun, musanna dan jamak muannats salim. Solimani. Taknya jangan dibuang. Oh, solimatani. Tahu? Solimataini. Nah, kalau jamak muannats solimat. Nah, zalimatun. Seperti itu. Ada akhi Sabiq. Pak Sabiq. Ya, Ustaz. Ya. Tabibatun. Tabibatani. Tabibataini. Tabibatatun. Taknya buang, tak marbutah. Tabibatun. Nah, tabibatun. Jadi untuk jamak, kalau untuk musanna taknya jangan dibuang, tabibatani, tabibataini, tapi untuk jamak muannas taknya buang ini, ganti dengan alif ta, tabibatun, seperti ini.
Lagi kita ambil lagi satu orang. Siapa nih di sini? Ada Pak Rudi. Coba Pak. Mu'allimatun. Mu'allimatani, mu'allimatain, mu'allimatun. Sudah Pak Rudi? Nah. Enggak. Mu'allimatun, mu'allimatani, mu'allimataini, Ya, mu'allimatun. ya, baik. Syukran, jazakallah khair. Pak Rudi. Kemudian ada lagi ini Aslan. Ya. Iya, Ustaz. Ya, Saburatun papan tulis. Saburatun, saburotani, saburotaini, Jama? Saburatun. Saburat. Nah, tanya tinggal dikerjakan lah ya. Di buku ada mafhum insyaallah. Ada pertanyaan? Itu jama muannas salim. Di Quran banyak sekali. Nah, kategori kelima adalah jamak taksir. Jamak taksir ini ya, adalah jamak yang merubah susunan mufrad dan kita tidak bisa mengidentifikasi dari akhir katanya karena dia tidak punya ciri khusus gitu jamak taksir ini. Dan jamak taksir ini dari isim mufrad ke jamak taksir ya, dia itu mengalami perubahan bentuk dari mufrad ke jamak taksir. Dan mengandalkan hafalan kita kalau mufrad ke jamak taksir. Mengandalkan hafalan ataupun melihat kamus ataupun memang kita pernah belajar tentang jamaknya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini jamak taksir. Contoh misalnya kitabun, musannanya kitabani, kitabaini. Nah, jamaknya kita tidak bisa memprediksikan kecuali kita memang hafal atau kita pernah lihat di kamus atau kita pernah belajar. Jamak taksirnya kitabun yang hafal apa? Barangkali yang Kutub, hafal. Kutub. Kutubun. 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 Kitabun jadi kutubun itu kan tidak ada polanya. Kok jadi kutubun? Gitu, nggak ada polanya. Kita harus hafal. Satu-satunya cara kita harus hafal. Oh, kitabun, kutubun. Gitu. Itu bedanya dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dari isi mufradnya tinggal tambahkan una ina. Jamak muannas salim tinggal tambahkan alif ta. Kalau jamak taksir enggak. Dia ada perubahan pola mufradnya yang mengandalkan hafalan kita. Baik. Nah, kemudian berikutnya contoh lagi qalamun, mutananya qalamani, qalamaini. Nah, untuk yang sudah hafal, qalamun jamaknya apa? Kolam. Aqlamu. Baitun, musananya baitani, baitaini. Jamaknya apa? Buyutun. Buyutun. Ini tadi kitabun, kutubun. Ya, kalau saubun baju apa? Aswabun. Aswabun atau thiyabun, dua-duanya bisa. Zaujun pasangan. Azwajun. Azwaj ada di Quran ya, azwajum mutahhar. Nahrun ada juga di Quran. Anharun. Anharun. Nah, qalamun tadi aklamun. Babun. Abwabun. Kemudian baitun tadi. Nah, betul. Kemudian baitun buyutun tadi sudah. Ini diantara contoh-contoh jamak taksir yang kita bertumpu atau berpegang pada hafalan. Tobakun piring, atbakun. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya sebelum ke kesimpulan nih kita bisa mencari mufrad dan jamak. Ini muslimatun. Muslimatun jamaknya apa?
Muslimat. Ya, muslimatun. Malun harta, jamaknya Amwal. Amwalun. Walun. nafsun, jiwa, diri. Anfusun. Ini sun. Sayyaratun, mobil. Sayyarat. Mobil, sayyarat. Sayyarat. Muhandisun, arsitek. Muhandisuna. Muhandisun. Sahifatun, koran. Sahifat. Sahifatun. Suhufun. Suhufun. Nah, gitu. Ukhtun. Akhwatun. Akhwatun. Bintun. Banat. Banatun. Banatun. Gurfatun. Ghurafun. Ghurafun, kamar-kamar. Urafun. Ilahun, yang disembah. Alihatun. Ya. Jami'atun, universitas. Jami'at. Jami'atun. Baitun, rumah. Buyut. Buyutun. Qalbun, hati atau jantung. Ummun, ibu. Ummahatun. Itulah dalam bahasa Arab. Berarti kesimpulannya nih, isim yang mengalami perubahan akhir ada 5 bentuk, ya ada 5 model. Nah, tapi kita sekarang belum bicara perubahannya, kita baru bicara identifikasinya. Kita mau identifikasi jenis-jenisnya. Ada 5 model: isim mufrad, mutsanna, jama' mudzakkar, jama' muannas, jama' taksir. Cara identifikasinya, kalau mutsanna belakangnya ada ani atau aini. Jama' mudzakkar belakangnya ada una atau ina. Jama' muannas belakangnya ada alif ta. Nah, yang tidak ada ciri khas itu mufrad sama jama' taksir. Ini mengandalkan hafalan atau kamus. Itu ya kesimpulan kita di pagi hari ini. Ada tanyaan sebelum dilanjut? Afwan Ustaz. Kami mau nanya Ustaz. Artinya apa? Suaranya pecah. Coba dikecilkan atau dimatikan salah satu. Coba silakan. Afwan Ustaz. Gimana? Kami mau nanya Ustaz tentang yang di jama' mudzakkar. Coba ditutup salah satu. Afwan Ustaz, nyaring bunyinya. Yang ini Ustaz tentang jama' mudzakkar salim. Tadi kan ada beberapa kata seperti thalibun, tapi ada yang di jama' taksir kayak tulabun. Jadi kita mengidentifikasinya jadi jama' mudzakkar salim atau jama' taksir, Ustaz. Jadi nanti ada isim mufrad yang punya 2 jama'. Seperti thalibun, ada jamaknya itu thalibuna, thalibina. Kita pernah mungkin dengar judul kitab namanya I'anatut Thalibin, Minhajut Thalibin. Itu jama' mudzakkar thalibuna atau thalibina. Ada juga dia jama' taksir tulabun. Gitu. Jadi dia punya 2 jama'. Ada bentuk jama' mudzakkar, ada bentuk jama' taksir gitu. Jadi kalau pas jama' mudzakkar ya antum bilang jama' mudzakkar. Kalau ini jama' taksir tulabun ya dibilang jama' taksir gitu. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ya. Nah, apa Ustaz, berarti nggak semua benda yang mu'annas itu jamaknya mu'annas salim ya, seperti ghurfatun. Iya. Jadi pada umumnya benda yang mu'annas masuk jama' mu'annas salim, tapi ada sebagian kecil yang masuk jama' taksir. Gitu. Ada lagi? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Boleh. Kalau
asmaul khomsah, terus kemudian isim mankus dan maksud itu maksudnya kemana, Ustaz? Asmaul khamsah, isim mankus, isim maksur, isim ghair munsharif itu berasal dari isim mufrad dan jamak taksir. Gitu. Makanya di kelas tamhid ini kita tidak memperluas ke situ, kita mempelajari dulu dasar-dasarnya. Gitu. Nanti asmaul khamsah pengembangan dari isim mufrad. Isim maksur, isim mankus, ada yang mufrad, ada jamak taksir. Ya, isim ghair munsharif antara isim mufrad dan jamak taksir gitu. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Wa iyyakum. Ada lagi tanya? Pak Ustaz. Ya, gimana? Berarti untuk jamak taksir itu tidak ada rumus yang untuk bisa mengidentifikasi ya, Tat? Tidak ada. Kita harus hafal. Gitu. Ya. Kita lihat. Ya, suruhan tak suruhan. Ya, Afwan. Itu yang jadi wajib. Ya, ada lagi? Tanya. menghafalnya di mana, Ustaz? Nah, menghafalnya itu saran saya itu kita banyak-banyak talaki kitab. Talaki kitab. Ini saya punya saran begini. Antum beli kitab namanya Akhlak lil Banin. Oh, Akhlak lil Banin ya. Nah, Akhlak lil Banin itu paling juga 10.000 atau 15.000. Oh ya, Nah, ya. Atau Akhlak lil Banin lah dulu ya. Itu ada 3 jilid. Nah, antum cari di YouTube kajian kitab Akhlak lil Banin. Buka saja satu yang kira-kira kita cocok. Dia membuka kajian Akhlak lil Banin, videonya full, katakanlah ada 50 video. Nah, kita tonton satu-satu. Nah, di halaman Akhlak lil Banin kasih angka 1, berarti videonya video pertama. Kita terjemahkan satu-satu. Nanti sudah selesai, dari kasih angka 2 untuk video kedua. Sampai di mana nih? Mulainya di mana? Di Akhlak lil Banin di buku itu, video kedua mulainya dari mana? Kita terjemahkan sampai selesai. Itu membantu untuk melatih kita untuk menerjemahkan dan juga menambah kosakata. Ada juga Akhlak lil Banat. Nah, bahasa Arabnya mudah sekali. Akhlak lil Banin, Akhlak lil Banat. Ada juga Khulasoh Nurul Yakin. Yang mudah-mudah begitu. Jadi itu lebih efektif daripada kita menghafal. Menghafal itu gampang lupanya. Apalagi untuk senior seperti kita. Ini menghafal itu hafalnya susah, lupanya gampang. Nah itu. Jadi banyak-banyak talaki lah. Atau ada guru secara langsung yang online live gitu, bagus. Yang nggak ada siaran ulangnya juga apa-apa. Ada lagi mungkin tambahan? Ustaz. Ya, gimana? Dari Makassar, Ustaz. Oh iya. Ini mohon maaf sebelumnya saya mungkin ada saran, Ustaz. Pertama, kalau dikatakan saya ini pemula 0, ternyata bukan juga, Ustaz. Saya ini pemula minus. Jadi mohon Ustaz untuk ritme ini jangan sampai kami terlupakan, Ustaz, karena saya lihat tadi pertanyaan kawan-kawan ini sudah level-level atas ini, Ustaz. Makanya saya ini mungkin agak jangan sampai ritmenya agak cepat, Ustaz ya. Selain kami ini memang pemula minus ya, saya tidak adalah pemula 0 gitu. Karena baru awal, alhamdulillah saya bisa ikut kuliah seperti ini, Ustaz ya. Dan saya bersyukur sekali saya mendapatkan materi-materi dan sekolah seperti ini. Nah, yang kedua, Ustaz, buku ini kan saya sudah pesan beberapa pekan lalu dan sampai sekarang materi ini saya belum dapat, bukunya belum sampai ke Makassar gitu. Untuk itu ya sampai saya tidak punya pegangan ini. Kata saya infonya mungkin sekitar tanggal 20-an bukunya sudah tiba. Jadi ini agak kecepatan juga, saya khawatir tidak bisa nyambung ini saya punya ini. Apalagi kan saya pemulanya tadi saya sudah sebutkan ya. Gitu, Ustaz. Ya, jadi buku ininya, materinya ini ya, kalau tiba bukunya karena saya pesan langsung bukunya. Apa seperti ini materinya langsung jika bukunya sudah tiba? Gitu, Ustaz. Ya, baik. Jadi untuk buku pemesanan kan ke Ustadz Silmi ya. Barangkali nanti bisa menghubungi beliau. Itu pertama itu.
apakah sudah dikirim atau belumnya. Yang kedua, ini slide-nya saya kirim ke bapak-bapak semua, ke ikhwan semua. Slide ini saya kirim, saya share, nanti bisa dilihat di HP juga bisa kok, bisa dilihat. Nanti saya kirim mungkin dalam bentuk PDF-nya, bisa dilihat di HP, ataupun yang HP-nya support untuk PowerPoint bisa dilihat di HP. Itu insya Allah. Jadi rekaman juga bisa diakses, insya Allah. Gitu, seperti itu. Itu barangkali. Afwan. Ya, jazakallah khair. Ini dari jauh ya, Makassar, lancar-lancar, insya Allah semuanya. Ada juga yang dulu itu dari Malaysia ada, dari Malaysia. Kalau akhwat itu dari Thailand, kalau tidak salah Thailand ada juga. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin tambahan? Saya Dad, izin bertanya. Silakan. Untuk isim musana, untuk musana sama yang jamak muzakkar salim itu kan ada dua bentuk ya. Kapan penggunaannya? Kan ada yang ani, ada aini, una. Ya, betul. Ya, jazakallah khair. Nanti di pertemuan ketiga insya Allah, atau pertemuan kedua. Jadi sekarang kita sekedar tahu dulu kalau musanna itu ani atau aini belakangnya, jamak mudzakkar itu una atau ina belakangnya. Nanti mungkin hari Rabu insya Allah kita akan bahas sedikit-sedikit. Gitu. Ada lagi? Cukup? Nah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mohon di murojaah ya. Murojaah kalau ada luang waktu. Nah, kalau ada pertanyaan, kebingungan, boleh tanya ke saya langsung. WhatsApp-nya, saya ada WhatsApp-nya, silahkan WhatsApp. Saya bingung sebelah sini. Tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama paham. Ini sangat dasar sekali. Jangan sampai nanti semester depan kan ditambah lagi materinya. Nah, yang dasar ini harus kita pahami betul-betul. Awan. Untuk waktu Ustadz itu kontennya jam berapa itu mungkin kalau kita pas matlaah habis Ustadz itu jam berapa itu mungkin? Atau mungkin setiap waktu on time? Di WhatsApp aja nanti, karena saya ada kadang-kadang kosong. Biasanya pagi sih kosong. Sementara ini pagi kosong. Ataupun jam 9 malam ke atas juga kosong. Itu boleh. Kalaupun nggak di jam itu boleh WhatsApp. Nanti mungkin kalau saya sedang sibuk, saya tidak jawab dulu. Saya sudah kosong, saya jawab. Itu seperti itu. Ya, syukran. Apaan. Nah gitu ya, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Bismillah, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.